Universitas Riau merupakan salah satu universitas negeri yang didirikan pada tahun 1962. Universitas ini memiliki 10 fakultas dan lebih dari 100 jurusan yang memiliki fasilitas yang terjamin. Universitas Riau merupakan universitas terbesar kedua di Indonesia. Universitas Riau berada di jantung Provinsi Riau, yakni Kota Pekanbaru, kota dengan semboyan tertua yang memegang teguh nilai adat dan budaya Melayu Riau. Universitas Riau berlokasi di 2 tempat, yaitu Kampus Bina Widya kilometer 12,5 Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru, dan di Jalan Patimura Cintaraja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Perguruan tinggi ini telah mencakup program diploma, sarjana, magister, serta doktor dan program profesi spesial yang diselenggarakan berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Salah satu fakultas yang ada di UNRI atau Universitas Riau ialah Fakultas Teknik yang didirikan pada tahun 2000, tepat pada tanggal 29 Desember. Fakultas Teknik Universitas Riau berperan aktif dalam pemerintahan serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai ukuran di bidang teknik. Fakultas Teknik UNRI atau Universitas Riau diharapkan untuk selalu meningkatkan kualitas dalam tridharma perguruan tinggi, disertai dengan upaya peningkatan relevasinya. Fakultas Teknik Universitas Riau atau UNRI memiliki banyak jurusan dan prodi mulai dari jurusan teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, arsitektur, dan tentunya teknik kimia. Salah satu prodi yang ada di bawah naungan teknik kimia merupakan prodi teknologi pulp dan kertas, di mana prodi teknologi pulp dan kertas yang didirikan tahun 2018 di bawah naungan Fakultas Teknik dan jurusan Teknik Kimia. Prodi ini merupakan prodi pertama di Indonesia yang mempelajari tentang kekuatan pulp dan serta secara mendalam dan mempunyai akses langsung ke industri pulp dan kertas. Program pulp dan kertas mungkin memang pertama kali di Indonesia dan mudah-mudahan bisa menyumbangkan pada warga negara Indonesia yang akan menggeluti bidang pulp dan paper. Program ini didirikan berkat adanya kerjasama antara Tanoto Foundation, PT Riau Andalan Pulp and Paper, dan Universitas Riau. Gedung prodi ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap, yaitu dengan adanya 6 ruangan kelas, 7 laboratorium penelitian, dan 2 ruang pertemuan yang dilengkapi dengan full AC.
Program studi teknologi pulp dan kertas Universitas Riau ini merupakan program studi vokasi atau diploma yang mempelajari tentang proses pembuatan pulp menjadi hasil akhir yaitu kertas. Pembuatan pulp dan kertas melibatkan berbagai bahan baku kayu, non-kayu, dan bahan kimia. Nah, di angkatan 2022 ini kami terbagi menjadi 2 kelas, yaitu diantaranya kelas A dan kelas B. Meskipun terpisah, namun materi yang diajarkan dan kami juga mendapatkan bantuan tenaga pengajar dari PT Riau Andalan Pulp and Paper atau PT RAPP. Kami dari kelompok 3. Hai, perkenalkan nama saya Tribun Natasha dengan NIM 2207025636. Halo, perkenalkan nama saya Rinaldian Saputra dengan NIM 2207025637. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang dengan NIM 2207025643. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mudira Alfia Marsyaliana dengan NIM 2207025645. Hai semua, perkenalkan nama saya Nur Heliza dengan NIM 2207026090. Halo guys, perkenalkan nama aku Tiara Nenta Chandra dengan NIM 2207036543. Wait. Apa Julen? Kalian udah buat tugas apa belum? Tugas? Emangnya kita ada tugas apa ya? Ada tahu yang tugas Pak Aska yang buat video tuh loh. Oh iya, astagfirullahaladzim. Lupa deh. Tugasnya nah. Ya udah, kita bikin aja bareng-bareng. Nah, setuju. Aku juga lupa lagi ada tugas. Udah langsung aja kita buat tugasnya sekarang biar nggak telat. Oke, Nah, jadi sekarang kami akan menjelaskan mengenai materi Coated boxboard, coated paperboard, Tissue making, Winder, finishing and unpacking. printing. Selamat menyaksikan. Pulp merupakan hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat yang terbuat dari non-kayu, kayu, maupun kertas bekas. Pulp juga memiliki 3 komponen utama yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. kualitas pulp dapat diukur dengan kandungan alfa selulosa yang menentukan jumlah selulosa dalam pulp dan kandungan lignin menggunakan bilangan kappa. Faktor yang mempengaruhi kualitas pulp antara lain panjang serat, kadar abu, kandungan silika, kandungan selulosa, dan bilangan kappa. Bahan tambahan yang biasa ditambahkan pada saat pembuatan pulp adalah bahan pengisi. Yang pertama ada sizing agent, yang kedua ada reinforcing additive, yang masing-masing mempunyai peranannya tersendiri. Jadi, kertas merupakan suatu bahan tipis dan pipi hasil kompresi serat-serat yang berasal dari pulp. Proses pembuatan kertas terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada mekanikal menggunakan mesin, yang kedua itu semi kimia menggunakan mesin dan bahan kimia, dan yang terakhir itu adalah kimia menggunakan bahan kimia. Ada berbagai jenis kertas. Yang pertama ada kertas HVS, kertas koran, dan kertas buram. Nah, ketiga jenis kertas tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam kehidupan. Nah, jadi kalau kertas HVS itu biasanya digunakan untuk mencetak tulisan melalui printer. Kalau surat kabar biasanya digunakan sebagai media percetakan informasi yang akan dibaca oleh pembaca surat kabar. Yang ketiga itu ada kertas buram. Biasanya digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah-sekolah. Nah, materi yang pertama adalah folded boxboard atau FBB. FBB merupakan kertas karton berkualitas tinggi yang diproduksi secara kimia dan mekanis menggunakan bahan pulp kertas multilapis sehingga kuat dan tahan lama.
Komposisi pulp mekanis FBB memberikan komposisi yang lebih kaku, sehingga menjadikan FBB ini pilihan populer bagi bisnis yang membutuhkan keamanan yang tahan terhadap keausan selama transportasi dan penyimpanan. Selain itu, permukaan FBB multilapis yang halus juga dapat memberikan peluang optimal untuk pencetakan berkualitas tinggi menggunakan teknologi offset. Nah, meskipun papan kotak lipat adalah pilihan yang sangat baik untuk kemasan produk karena daya tahannya dan permukaan percetakan yang halus, papan ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu Kelemahan pertama FBB ialah harganya lebih tinggi dibandingkan jenis kertas lainnya. Hal ini dikarenakan proses produksinya yang memiliki kualitas yang lebih tinggi. Namun, meskipun FBB memerlukan serat murni, banyak produsen FBB yang mulai menggunakan praktik pengelolaan hutan lestari dan menawarkan pilihan bahan kertas daur ulang, sehingga mengurangi dampak lingkungan. Kerugian lingkungan lainnya dari FBB adalah sulitnya mendaur ulang karena komposisinya yang berlapis-lapis. Meskipun banyak fasilitas daur ulang yang dapat menangani FBB, daur ulang mungkin memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan jenis kertas lainnya, sehingga dapat berdampak pada dampak lingkungan secara keseluruhan. Terlepas dari kelemahan ini, banyak bisnis yang menggunakan FBB untuk kemasan produk mereka karena kekuatan, daya tahan, dan kemampuan pencetakan yang berkualitas tinggi untuk kertas cetak yang khusus. Kira-kira ada nggak ya perbedaan dari FBB sama SBS? iya ya, ada nggak perbedaannya? Kok aku nggak tahu ya? Ada dong perbedaannya. Jelasin dong, Di. Nah, perbedaannya adalah SBS dapat berupa papan tunggal atau multilapis, namun terdiri dari 100% pulp kimia. Kalau FBB selalu multilapis dan memanfaatkan kombinasi bahan kimia dan beberapa bentuk MP, mechanical pulp atau TMP, thermomechanical pulp. Baik, materi selanjutnya yaitu tisu making. Dalam pembuatan tisu, bahan baku utamanya adalah serat. Ada dua jenis serat yang dapat digunakan dalam pembuatan tisu. Yang pertama itu adalah serat alami, dan yang kedua itu adalah serat sekunder. Bahan baku merupakan faktor yang sangat penting karena berhubungan dengan hasil tisu yang akan dihasilkan. Serat yang digunakan untuk membuat tisu harus mempunyai sifat kekakuan yang baik, sehingga kekuatan lapisan gelombangnya akan menjadi baik pula. Untuk menghasilkan sifat kekakuan pada tisu, beberapa penelitian menyimpulkan bahwa perlu ditambahkan virgin pulp. Salah satu virgin pulp yang cocok untuk dibuat kertas medium adalah pulp hasil proses semi kimia. Karena pulp hasil semi kimia selain menghasilkan rendaman yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan pulp full chemical, dan juga pulp semi kimia masih banyak mengandung hemiselulosa. Apabila bahan baku tisu seluruhnya dari virgin pulp, maka tisu tersebut tidak akan mempunyai keunggulan kompetitif di pasaran. Sehingga, untuk mengantisipasinya, perlu ditambahkan serat sekunder sebagai pulp substitusi pada pembuatan tisu. Pada umumnya, bahan baku tisu dibuat dari pulp NSSC, kayu daun, kertas bekas dari karton gelombang atau campurannya. Pemilihan bahan baku merupakan tahap awal yang sangat penting karena bermula dari tahap inilah yang dapat ditentukan tingkat kualitas yang diharapkan. Nah, ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan untuk proses pembuatan tisu. Hal yang harus diperhatikan seperti tingkat kekuatan tariknya, arah tarik mesin, arah tarik silang. Tingkat kecerahan dari kertas jaringan, brightness, dan tingkat kehalusan dari kertas tisu, kelembutan. Hal yang harus diperhatikan berikutnya adalah tingkat kebersihan dari kertas tisu, kebersihan dari titik hitam, dan bintik putih. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bahan baku pembuatan tisunya nih, yang terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan produksi tisu yang akan diproduksinya. Ada 5 bahan baku tisu yang umum digunakan seperti virgin pulp atau NBKB atau serat panjang, dan LBKP atau serat pendek. Nah, yang kedua itu ada CTMP atau pulp yang mempunyai warna dasar kekuningan. Yang ketiga, ROP, berasal dari sampah produksi DPM atau paper mill. Yang keempat, waste, berasal dari sampah produksi di converting. Yang kelima, CPO, berasal dari sampah perkantoran atau HPS bekas. Ada 3 tahapan utama dalam proses pembuatan kertas tisu, yaitu yang pertama tisu paper mill atau TM, yang kedua rewinder, dan yang ketiga converting.
Proses pembuatan kertas tisu yang pertama yaitu rewinder, merupakan sebuah mesin penggulung ulang menjadi roll yang lebih kecil. Yang kedua adalah converting, salah satu proses pengubah dari kertas tisu jumbo roll menjadi kertas tisu yang telah dipotong dan dikemas seperti yang dapat kita jumpai di toko-toko dan supermarket. Ada beberapa jenis kertas tisu. Yang pertama ada toilet tisu, yang kedua vessel tisu, yang ketiga napkin tisu, yang keempat towel paper. Toilet tisu pada umumnya berlapis dua atau disebut dengan two ply dengan bentuk gulungan berupa roll atau gulungan tisu kecil dengan tinggi 10 cm dengan diameter yang bervariasi. Yang kedua, yaitu facial tissue. Jenis yang biasa digunakan untuk membasuh muka atau wajah. Facial tissue biasanya berlapis dengan bentuk atau kemasannya berupa facial box dan facial paper. Yang ketiga, tisu serbet. Biasa ditemukan di banyak rumah makan yang digunakan untuk membungkus sumpit, sendok garpu, dan dapat juga untuk pembersih mulut. Jenis tisu ini memiliki ukuran bervariasi dan memiliki emboss, timbulan pada kertas tisu. Yang keempat, towel paper. Kertas handuk ini biasa digunakan di toilet-toilet, hotel yang digunakan untuk mengeringkan tangan sehabis mencuci tangan. Dan saat ini juga digunakan untuk membersihkan kotoran basah dari dapur. Nah, materi selanjutnya adalah winder. Winder merupakan proses penggulungan kertas kembali menjadi jumbo roll sebelum kertas ditransfer ke rewinder kertas. Di-scan untuk mengetahui keseragaman warna, gramatur, dan cacat apa saja yang terdapat di kertas. Setelah proses scanning, barulah kertas cash code ditransfer ke rewinder untuk dipotong pada awalnya jumbo roll menjadi mini roll. Pada proses rewinder, gulungan kertas yang dari proses sebelumnya akan diletakkan pada unwinder untuk membuka gulungan kertas. Unwinder ini dihubungkan dengan brake yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan jika terjadi putaran yang berlebihan saat akan digulung ulang atau finishing. Kertas yang digulung ulang ini akan melewati pemotongan kertas yaitu button sliter atau disebut dengan knife yang berfungsi untuk memotong kertas sesuai dengan spesifikasi kertas yang dipesan. Kertas yang digulung kembali akan dipadatkan oleh tiga roll untuk menjaga supaya kertas yang digulung tidak berkerut. Rel kertas jika sudah menjadi gulungan dengan diameter besar ini ditahan oleh kick roll dengan menggunakan tekanan kompresor. Dengan demikian, proses pembuatan kertas telah selesai dan gulungan kertas akan dipindahkan ke gudang penyimpanan. Materi selanjutnya adalah finishing. Proses finishing pada kertas melibatkan beberapa tahapan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, keawetan, dan tampilan kertas. Finishing merupakan proses terakhir setelah dikeringkan permukaan kertas, dilapisi oleh senyawa untuk meningkatkan kualitas kertas, dikeringkan kembali dan dibentuk gulungannya. Setelah itu dilakukan proses pemotongan roll-roll kertas menjadi lembaran-lembaran kertas yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kertas yang telah dipotong akan dikemas untuk siap bertemu dengan konsumen. Proses finishing dalam pembuatan kertas melibatkan beberapa tahapan yang bertujuan untuk memberikan kualitas dan karakteristik khusus pada kertas. Pertama yaitu calendering. Proses ini melibatkan penggulungan kertas melalui serangkaian roll yang halus dan berat untuk meningkatkan kelicinan dan ketebalan kertas. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan permukaan kertas yang lebih halus dan seragam serta mengontrol ketebalan kertas. Proses yang kedua, yaitu coating. Proses ini melibatkan penerapan lapisan bahan kimia atau pigmen pada permukaan kertas untuk meningkatkan kecerahan, kekuatan, dan kemampuan cetak. Bahan yang digunakan untuk pelapisan seperti kaolin, kalsium, karbonat, dan lateks. Proses yang ketiga yaitu sizing. Proses ini melibatkan penambahan bahan kimia atau sizing agent ke dalam pulp kertas atau pada permukaan kertas untuk meningkatkan ketahanan terhadap air dan tinta. Proses yang keempat yaitu drying. Kertas yang dilapisi atau de-sizing kemudian dikeringkan untuk dihilangkan kelembapan yang tersisa. Pengeringan bisa dilakukan menggunakan pengeringan udara atau infrared. Proses yang kelima yaitu cutting. Kertas yang sudah selesai diproses kemudian dipotong sesuai ukuran yang diinginkan, menggunakan mesin pemotong khusus untuk mendapatkan ukuran sesuai dengan yang diinginkan.
Nah, materi selanjutnya itu adalah converting. Converting ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu winder, small roll, folio sheeter, folio wrapping, dan pallet packing. Nah, jadi winder adalah mengubah gulungan besar menjadi gulungan kecil. Pada winder terdapat bottleneck yang kapasitasnya lebih kecil daripada kapasitas mesin paperboard. Roll handling berfungsi untuk memindahkan, mengangkut, dan menyimpan roll kertas di pabrik atau dalam rantai distribusi. Hal ini melibatkan berbagai peralatan dan teknik untuk memastikan roll kertas dipindahkan dengan aman dan efisien. Folio sheeter adalah mesin yang digunakan untuk memotong gulungan besar kertas atau material lainnya menjadi lembaran individual dengan ukuran tertentu. Proses ini sering digunakan dalam industri kertas, percetakan, dan pengemasan untuk memproduksi lembaran yang siap untuk penggunaan lebih lanjut. Folio wrapping adalah proses membungkus atau mengemas lembaran kertas atau material lainnya yang sudah dipotong dan ditumpuk dalam bentuk folio. Proses ini bertujuan untuk melindungi material dari kerusakan, kelembapan, dan kontaminasi selama penyimpanan dan pengiriman. Proses pallet packing merupakan tahap terakhir dalam rantai produksi sebelum produk siap untuk dikirim ke pelanggan. Proses ini melibatkan pengemasan produk dalam tumpukan yang disusun di atas palet untuk memudahkan transportasi dan penyimpanan. Nah, masing-masing mesin converting ini memiliki alur proses yang berbeda-beda, namun seluruhnya akan berakhir menuju ke packaging. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi printing nih. Printing adalah proses produksi atau pencetakan teks, gambar atau desain pada media cetak seperti kertas, karton, dan bahan lainnya. Proses printing ini melibatkan transfer gambar atau teks dari sumber digital atau analog ke media cetak dengan menggunakan teknik dan peralatan tertentu. Nah, jadi proses printing terbagi menjadi 4 teknik, yaitu Yang pertama, offset printing adalah teknik percetakan yang paling umum digunakan di industri cetak. Hal ini melibatkan transfer gambar dari plat cetak ke roll karet, yang kemudian mentransfer gambar ke media cetak. Kedua, digital printing adalah metode pencetakan yang menggunakan perangkat printer digital yang terhubung ke komputer atau perangkat lainnya. Ketiga, lesografi adalah teknik pencetakan yang biasanya digunakan untuk mencetak pada kemasan fleksibel seperti kertas kemasan makanan ataupun plastik. Ini melibatkan transfer gambar melalui roll karet atau roll fotopolimer yang memiliki pola gambar yang dicetak. yang keempat adalah screen printing. Screen printing merupakan proses pencetakan yang menggunakan layar dengan lubang-lubang kecil, di mana tinta ditekan melalui layar untuk mencetak gambar atau teks ke media cetak di bawahnya. Selain itu, ada juga teknik pencetakan lainnya seperti grapher, printing, pad printing, dan banyak lagi, yang masing-masing memiliki kegunaan dan keunggulan tertentu tergantung pada aplikasi dan kebutuhan cetak yang diinginkan. Nah, jadi ini adalah beberapa informasi penting proses dalam pembuatan kertas, termasuk FBB, winder, tissue making, printing, converting, dan finishing. Dengan begitu banyaknya proses dan jenis pembuatan kertas, penting bagi kita untuk memahami proses dan jenis pembuatan kertas yang terkait. Diharapkan pada masa depan akan lebih banyak inovasi dan penemuan baru tentang proses pembuatan kertas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Semoga penjelasan dari kami memberikan gambaran dan informatif yang jelas tentang proses pembuatan kertas. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun informasi, kami memohon maaf. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa.